Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog kita. Kalau tadi kita sudah dengar begitu pernyataan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI menyoroti kasus yang melibatkan oknum TNI yang membunuh jurnalis wanita. Saya mau minta tanggapan dari Dr. Argo. Dr. Argo, ini pembunuhan kok dikatakan oleh kuasa hukumnya terencana begitu dan dipersiapkan dengan matang. Anda menyorotinya seperti apa? Ya, jadi perilaku kekerasan atau agresivitas itu merupakan suatu proses yang kompleks sebenarnya ya. Sangat bergantung pada kapasitas mental dari seseorang. Bagaimana mungkin secara genetik tadi Pak Iskandar menyampaikan juga ya, kalau secara genetik memang ada riwayat kekerasan dalam keluarga itu akan mempengaruhi orang itu lebih beresiko. Kemudian penggunaan alkohol, minuman keras, dan narkoba mempengaruhi juga. Peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dialami dalam hidupnya, tontonan tentang kekerasan, pengalaman-pengalaman hidup, itu adalah kapasitas mentalnya. Kemudian juga yang cukup mempengaruhi adalah tingkat stresornya. Tingkat stresor yang tinggi dalam relasi, sosial, pekerjaan, itu akan membuat seseorang itu mudah untuk melakukan perilaku kekerasan atau agresivitas. Nah, di otak ini memang ada dia bagian otak yang fungsinya untuk mengontrol, untuk membuat keputusan yang tepat. Ya. Tapi ada juga bagian otak yang sifatnya emosional. Nah, kalau ke-trigger yang emosinya dan dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan perilakunya dengan baik, muncullah perilaku kekerasan dan agresivitas itu. Oke. Timing dan momentumnya itu bisa merupakan suatu bagian dari munculnya agresivitas itu. Jadi tentunya perlu ada pemeriksaan lebih menyeluruh ya terhadap kondisi psikologis, kesehatan mental, sehingga kita bisa melihat bagaimana munculnya perilaku kekerasan ini, apa alasannya, apa tujuannya, sehingga akan lebih lengkap dia pemeriksaan tersebut. Oke, kalau kita lihat pelaku ini ketika proses rekonstruksi begitu tenang dan tidak terlihat begitu gugup. Anda melihat dari sisi psikologis pelaku ini seperti apa? Setiap orang yang berhadapan dengan situasi yang tidak dia harapkan ataupun sedang dalam keadaan stres atau tertekan, pasti akan ada respon psikologis. Bisa dia fight gitu ya, bisa dia flight, bisa freeze seperti itu dia ya, kayak numbing, bengong atau isolasi afek dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa melihat hanya dari ekspresi saja, tapi nantinya perlu ada suatu wawancara, interview yang terstruktur untuk memastikan apa yang sedang dia rasakan, bagaimana keadaan emosional dan mentalnya. Gitu. Oke, apalagi ketika apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar nih di zamannya dan mungkin sampai sekarang pun masih ada pengawasan dan juga psikologis tes kesehatan yang terus secara terus-menerus dilakukan. Tapi kenapa masih bisa terjadi begitu, dokter? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau di misalnya di masyarakat umum saja gitu, tingkat stresor itu sangat banyak di zaman sekarang ini. Bukan hanya stresor dari kehidupan, tapi di dunia digitalisasi sekarang ini, penggunaan gadget misalnya, kita itu informasinya sangat overload sekali. Dan itu menyebabkan kelelahan, baik fisik dan juga mental. Dan tentunya Pak Iskandar mungkin sangat paham gitu ya, bagaimana stresor yang ada di dunia tentara misalnya. Jadi cukup banyak juga stresor-stresor yang dialami itu. Dan juga kita lihat dan dengar tadi dari pengacaranya sendiri, ada juga tuh ya permasalahan yang mungkin harus dia selesaikan. Nah, dalam satu waktu, tingkat stresor yang tinggi disertai dengan kapasitas mental dan kepribadian yang mungkin belum matur, itu yang akan memunculkan tindakan-tindakan agresivitas tentunya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi lebih lanjut nantinya. Bukannya TNI ini terlatih untuk terbiasa begitu dalam situasi tekanan yang tinggi, tapi kenapa? Kemampuan manajemen stres setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga penting sekali orang tuh punya manajemen stres. Bagaimana dia mengelola tingkat stres yang dialami agar kemudian mendapatkan keputusan-keputusan yang nantinya itu tidak memberikan konsekuensi yang negatif. Nah, kalau sekarang ini kan konsekuensinya sangat negatif ya, karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu ternyata memberikan efek seperti itu. Oke, sekarang saya mau kembali ke Pak Dedi kalau begitu selaku kuasa hukum keluarga korban. Pak Dedi, apa yang kemudian menjadi tuntutan dari pihak keluarga untuk bisa diusut, apa yang ingin didapatkan oleh pihak keluarga, Pak Dedi? Terima kasih, Mbak. Jadi memang pihak keluarga tentu kemarin juga mengikuti proses rekonstruksi itu dari awal sampai akhir. Bagaimana cara tersangka untuk menghilangkan nyawa korban, yaitu dengan cara dipiting, kemudian dicekek, bahkan ada yang mendahului sebelumnya. Nah, bahkan pada saat
jenazah ditemukan, pihak tersangka ini ada menyampaikan bela sungkawa seolah-olah dia memang tidak mengetahui dan ikut berduka terhadap hilangnya nyawa si korban. Nah, ini kan sesuatu perencanaan yang bagaimana agar menutupi perbuatan yang telah dia lakukan terhadap korban. Pak Nah, Dedi, mohon korban maaf. merasa tentu keluarga korban ya. Ya, mohon maaf, ini katanya ada bela sungkawa yang Ya. disampaikan oleh pelaku. Bela sungkawa apa Pak yang disampaikan? Ya, atas meninggalnya kepada kakak korban. Mhm. Bahwa atas meninggalnya si korban Juwita tersebut. Makanya pada saat ditemukannya di jenazah dan dikabarkan bahwa si korban Juwita itu meninggal dunia, ada bela sungkawa ucapan dari si tersangka kepada korban. Nah, ini kan tentu untuk menutup alibi bahwa tersangkalah yang sebenarnya telah menghilangkan nyawa korban. Hal ini kan tentu menjadi pukulan psikologis juga ya bagi keluarga korban bahwa ternyata tersangka inilah yang akhirnya justru menghilangkan nyawa korban. Nah, tentu saja dengan adanya hal tersebut, keluarga korban meminta dan berharap agar proses hukum ini bisa berjalan dengan maksimal, peristiwanya utuh, kemudian fakta-fakta hukum serta bukti semuanya bisa dibuka dan kemudian terhadap tersangka bisa dituntut sesuai dengan pasal yang telah dia lakukan, yaitu pasal 340 KUHP. Hal tersebut tentu menjadi konsen bagi kami juga selaku kuasa hukum dari keluarga korban agar ikut juga mengawal proses ini agar sampai tuntas. Selain ada bela sungkawa juga ada satu hal juga yang menarik ya yang mungkin perlu kami sampaikan bahwa si tersangka ini sempat mengirim uang kepada keluarga korban untuk melaksanakan pemakaman korban tersebut. Namun pihak keluarga korban sudah mengembalikan uang tersebut berdasarkan hasil ternyata kekecewaan ini adalah dari alibi yang dimunculkan oleh tersangka kepada keluarga korban, begitu. Oke, lantas apa yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum keluarga begitu selanjutnya untuk bisa membantu proses hukum agar bisa terbuka terang benderang seperti yang diharapkan oleh pihak keluarga? Jadi kemarin kami sudah berdiskusi banyak hasil melihat dari rekonstruksi dan kami sudah mengirimkan surat kepada pihak penyidik ya agar dikedepankanlah scientific criminal investigation guna mengungkap tabir ini secara utuh, yaitu ada beberapa hal yang kami minta dilakukan uji forensik. Yang pertama adalah terhadap cairan sperma di tubuh korban dalam jumlah dan volume yang cukup banyak seperti itu. Apakah ini memang sperma ini hanya ada DNA pelaku atau ada pihak lain ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dilakukan digital forensik terhadap handphone tersangka agar mengetahui dengan siapa saja tersangka ini berkomunikasi sebelum terjadinya perbuatan pembunuhan ini sampai telah dilaksanakannya perbuatan pembunuhan ini. Itu untuk membuka tabir itu menjadi seutuh-utuhnya seperti itu. Kemudian yang ketiga kami juga meminta agar dilakukan tracking terhadap GPS karena mobil yang digunakan oleh tersangka ini kan mobil rental seperti itu. Tentu di mobil rental itu kan selalu menggunakan GPS sehingga akan diketahui pergerakan dari tersangka itu mulai dari ketemu korban sampai dia mengembalikan mobil tersebut ke rental. Nah, kemudian hasil dari tracking itu kami berharap tentu ada jalan-jalan yang di mana ada CCTV sehingga bisa juga akan diketahui apakah di dalam proses tersebut ada melibatkan pihak-pihak lain atau memang pelaku sendirian melakukan. Nah, itu juga yang kita harapkan dan alhamdulillah tadi hasil komunikasi dan koordinasi dengan penyidik akan menindaklanjuti atas permohonan kami untuk dilakukan scientific crime investigation tersebut. Oke, baik Pak Dedi, ada kecurigaan untuk adanya pelaku lain kah? Jadi memang ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan ya bagi kami dan rekan-rekan yang lain, termasuk juga keluarga korban, yaitu tadi adanya sperma dalam jumlah yang banyak di tubuh korban. Kemudian itu kan mobil
setelah digunakan untuk membuang jenazah korban, sepeda motornya tidak berada di lokasi sehingga ada orang yang mengantarkan sepeda motor seperti itu. Nah, makanya kami berharap dengan adanya scientific crime investigation ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kami berharap ini akan menjadi clear dan terang seperti itu. Oke. Nah, ini tentu saja menjadi harapan bagi keluarga korban agar apabila ada pihak-pihak yang memang ada kaitan dengan tersangka dalam terjadi peristiwa ini agar bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu. Baik, ini adalah temuan-temuan yang ditemukan oleh kuasa hukum dari keluarga korban. Mungkin nanti Pak Iskandar bisa respon, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak. Oke. Ya Pak, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.